Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Oliver Doksaribu selaku moderator dari kelompok manajemen gym pada mata kuliah Manprosi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sesi storytelling yang diadaptasi dari novel Phoenix Project, tepatnya dari chapter 22 hingga chapter 25. Melalui kisah ini kita akan melihat bagaimana sebuah tim IT berjuang memperbaiki cara kerja mereka, mengelola proyek dengan lebih baik, dan menemukan nilai penting dari kolaborasi, komunikasi, serta manajemen yang relatif. Baiklah, mari kita mulai perjalanan cerita kali ini. Oke, untuk chapter 22 akan dibawakan oleh Aksan Nizazul Iksan. Oke, boleh Aksan Nizazul Iksan? Mari kita dengarkan cerita selengkapnya dari Aksan. Oke, dari yang aku baca ya terkait apa The Phoenix Project di chapter 22 ini, mungkin aku ceritain latarnya dulu ya. Di chapter 22 ini tuh ceritanya lagi berfokus ke perubahan besar nih yang ada eh, di perusahaan tersebut, terkhusus di IT parts-nya. Nah, setelah berbulan berjuang dengan krisis proyek Phoenix dan juga banyak konflik antar departemen, akhirnya si Bill Partner nih, Palmer nih, mulai bisa lihat hasil nyata dari penerapan dia, dari penerapan DevOps. Tuh. Mereka tuh udah mulai sadar terkait masalah utama di perusahaan tuh bukan tentang teknologi yang rusak, tapi cara kerja sama pola pikir mereka atau mindset mereka yang terpisah nih antara timnya nih, antar departemennya, antara departemen development, operation, sama security. Nah, sini dengan Bill sama timnya yang udah sekarang udah lebih teratur dalam mengelola pekerjaan dia, mereka udah mulai ngurangin bottleneck, terus juga memperbaiki proses deployment dan juga ngebangun komunikasi yang lebih baik. Nah, ini tuh dengan gimana cara mereka ngebuat komunikasi yang lebih baik, mereka tuh mulai nerapin the three ways, yakni tiga pondasi utama dari DevOps itu sendiri. Yang pertama adalah meningkatkan kecepatan, pengembangan dan ke pelanggannya. Yang kedua adalah the second way atau feedback. Jadi dari tim belajar memberi feedback secepat mungkin agar kesalahan itu bisa diperbaiki sebelum apa ya merembet gitu istilahnya. Yang ketiga ada third way adanya atau continuous learning. Nah, jadi di tim beberapa departemen ini didorong untuk tetap bereksperimen tapi sambil belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri terus-menerus. Nah, di sini juga ada perkembangan karakternya nih. Jadi si Bill Palmer nih kan mulai menunjukkan kepemimpinan yang matang. Jadi yang sebelumnya dia apa nggak bisa membangun sistem yang bisa mencegah api muncul, sekarang dia udah bisa dengan sebagai apa ya, tanda kutip pemadam kebakarannya. Terus ada karakter Wes, Patty, sama Brand yang udah bisa bekerja lebih harmonis, gak saling menyalahkan lagi dan juga saling terbuka untuk saling mengambil tanggung jawab. Terus ya ada John yang dulu kaku sama defensif, sekarang bisa mulai diajak kolaborasi nih. Bukan bukan hanya hadir sebagai pengawas. Tuh. Nah, mungkin aku ambil beberapa poin pentingnya dari yang chapter 22 ini ya. Yang pertama tuh ada kolaborasi nyata di antara campuran departemen, yakni development, operation, dan security yang udah mulai terbentuk. Yang kedua adalah otomasi sama monitoring yang udah diterapkan untuk mencegah kesalahan yang berulang. Yang ketiga adalah budaya kepercayaan dan pembelajaran menghadirkan tim IT bisa dilihat bukan sebagai beban bisnis, tapi juga sebagai partner strategis perusahaan. Ya, mungkin itu sih kesimpulan aku dari chapter 22 ini. Jadinya chapter 22 ini merupakan simpulan dari hasil nyata dari perjalanan adanya transformasi. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan terkait bab 22. Aku balikin lagi ke moderator. Makasih. Oke, terima kasih Aksan atas penyampaiannya terhadap chapter, bab chapter 22. Selanjutnya mari kita dengarkan dari Ahmad Zulfikar dengan chapter 23. Oke, dipersilakan. Ya, kita menceritakan di chapter 23 ini ya, guys ya. Jadi di chapter 23 ini tuh mulainya itu tuh dalam keadaan yang agak wikwak ya dari sisi semuanya, yang dimana mereka masuk
apa namanya ke cerita mengetahui bahwasannya itu tuh ada beberapa jadwal testing yang belum kayak terjalan kan ya. Jadi tuh awalnya itu tuh Bill, Patty, Wes itu tuh mereka tuh hadir yang dimana mereka sadar bahwasannya tuh bottleneck yang apa namanya yang bisa dikatakan jadi threat, jadi ancaman untuk Phoenix Project itu tuh adalah jadwal testingnya itu sendiri. Yang dimana yang sebagai kita tahu adalah brand yang kita udah kayak dengar dari sebelum-sebelumnya ya, jauh-jauh sebelumnya. Dia adalah menjadi poin tengah titik, well, bisa dikatakan dia adalah bottleneck utama dari semua orang ya, karena dia mengerjakan banyak sekali task dan banyak sekali tugas. Yang dimana harusnya ini tugas kayak testing dari Phoenix Project itu tuh bisa diambil kayak kurang waktu 1 jam, tetapi ini udah kayak telat kurang lebih semingguan gitu. Well, hampir seminggu sih kurang lebih kalau dari yang udah aku baca. Nah, sementara itu, Pat itu dia menjalankan sebuah investigasi juga kan, apa namanya, selama ini terjadi. Nah, Patty sendiri ini dia kayak menemukan beberapa hal penting yang menjadi poin utama. I guess akar permasalahan bukan kayak akar permasalahan juga sih, lebih kayak ke permasalahan yang terlihat di masa itu, yaitu uh, permasalahan yang kita lihat itu banyaknya proyek-proyek mini yang ada kan ya di dalam perusahaan tersebut yang memiliki langkah yang sangat banyak. Kalau disebutkan di dalam chapter itu tuh ada kurang lebih 20 step ya. Dan ada 6 kelompok atau 6 tim yang bekerja secara harusnya selaras tetapi kenyataannya enggak gitu. Nah, yang dimana masing-masing tim sendiri dan masing-masing step itu tuh kayak memunculkan benih buah bahwasannya mereka itu tuh membutuhkan tim lain untuk bisa bekerja dengan apa sesuai dengan timnya sendiri ataupun sesuai dengan jadwalnya. Yang dimana hal ini tuh menimbulkan adanya delay ataupun keterlambatan yang berlebih. Nah, jadi di sini itu tuh poin utama yang pengen di-highlight itu tuh lebih kayak apa sih yang dimaksud dari work in progress, WIP, handoffs, dan juga queue time. Nah, asli ada kalau kalian membaca buku di chapter ini tuh ada grafiknya yang bisa kayak dilihat tuh kalau kurang lebih kayak gini gambarnya. Itu ngeliatin dari waktu yang dimana dikatakan kalau di sini oleh Eric sendiri dia mengatakannya kalau ini adalah the wait time formula. Jadi ini kembali ke permasalahan Eric yang dibahas udah di chapter-chapter sebelumnya juga, bahwasanya wait time itu atau waktu tunggu adalah persentase kerja ditambahkan persentase idle itu apa sih bahasa Indonesianya? Well, persentase mereka tidak mengerjakan apapun. Jadi bisa dikatakan break, bisa dikatakan kayak hari itu selesai ataupun kurang lebih lainnya kayak gitu. Nah, yang dimana banyak sekali dari persentasenya ini tuh nggak efektif karena kalau kita lihat di sini ada kurang lebih 50% yang digunakan, berarti otomatis secara sumber daya sendiri mereka hanya menggunakan 50% dan 50% lainnya itu tuh tidak terjalankan sesuai dengan efektivitas sebagaimana seharusnya task itu atau tugas itu tuh berjalan. Jadi memang poin utamanya sendiri adalah di mana managing waktu dari antar tim dan juga salah satu alasannya sendiri, banyak orang yang mengatakan bahwasannya itu tuh tugas-tugas yang mereka kerjakan itu tuh adalah tugas-tugas yang cepat. Ya dimana kalau sesuai yang tadi aku baca sendiri itu waktu kayak cepatnya oleh brand, oleh kelompok-kelompok lain yang mereka bisa katakan ini satu tugas itu bisa 45 menit, aslinya itu lebih kayak mereka underestimate dengan kekuatan mereka sendiri karena mereka tidak sadar bahwasannya tuh beberapa tugas yang kayak pendek ini kayak cuma 1 jam, 2 jaman itu tuh mereka sangat membutuhkan komunikasi yang jauh lebih baik dengan kelompok-kelompok dan tim-tim sebelumnya. Nah, tadi kan di bab 22 sendiri kan kita kan ngelihat ya bahwasannya kalau si apa namanya tadi kalau nggak salah si Brand sama si Patty kalau nggak salah atau si Patty sama Bila gue lupa, tapi di antara mereka berdua itu tuh mereka lebih bisa bekerja sama dan lebih baik dan mereka emang di sini lebih ngerevisit dan juga lebih menggali dalam lagi apa sih permasalahan dari kita itu tuh gitu kan. Nah, ada beberapa karakter development yang aku pengen highlight di sini atau lebih kayak dari point of view karakter sendiri. Dari Bill sendiri, dia itu tuh sangat mendalami dari pelajaran-pelajaran ataupun pengetahuan yang sudah diberikan oleh Eric ke Bill-nya itu sendiri. Dan dia pengen
apa namanya bisa mengimplementasikan dari teori-teori Erik itu dari permasalahan-permasalahan yang ada, waktu yang kayak luang, itu tuh dimasukkan dan diimplementasi ke dalam perusahaan itu sendiri. Lalu dari Patty sendiri, dia di sini tuh bisa dikatakan kayak maju, bukan maju juga, lebih kayak dia naik daun kan ya bahasanya, untuk bisa menjadi strategis yang lebih baik gitu kan ya. Bisa memasukkan, I guess mengintegrasi dari project management dan juga pemikiran yang lebih ke depan. Lalu juga ada Wes di sini yang dimana dia mulai sadar diri kan ya, dia nggak apa namanya bisa dikatakan narsis juga, dia lebih sadar bahwasannya itu tuh uh, kenaifan dia, kesombongan dia merasa bahwasannya semua ini tuh bisa berjalan dengan tepat, itu tuh menimbulkan chaos-chaos yang ternyata sekarang menimbulkannya banyak juga yang kelihatannya sepele sebelumnya, tapi sekarang ini menjadi masalah yang lumayan besar bagi tim di Phoenix Project kita kali ini. Dan tentunya karakter yang paling utama adalah Brand, walaupun dia di dalam chapter ini tuh nggak kayak muncul secara langsung, dia adalah kayak sentral dari utamanya kenapa masalah ini ataupun bottleneck ini pun terjadi di chapter 23 kali ini. Karena secara nggak langsung, Brand sendiri tuh walaupun dia hanya kelihatan sebagai orang tester atau orang yang bisa kayak melakukan hal satu atau dua hal, ternyata peranan Brand sendiri tuh jauh lebih dalam dan orang-orang tuh tidak kayak nggak sadar kalau brand itu tuh seinfluental gitu, seinfluental dan sebesar itu terhadap keberlangsungan project. Jadi kurang lebih itu sih kita di chapter 23 tuh lebih mendalami dan memahami permasalahan antar individual dan interpersonal dari karakter-karakter yang disebutkan di chapter 23 kita kali ini. Jadi kurang lebih itu aja sih dari chapter 23. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Ahmad Zulfikar atas penjelasannya dan berikut mari kita simak Fikri Surya Prayoga dengan chapter 24. Oke, dipersilakan Fikri. Oke, mungkin di chapter 24 ini tuh berlatar di hari Sabtu, tanggal 11 Oktober ya. Nah, di hari Sabtu ini tuh, keluarga Bill itu akhirnya bisa nikmatin hari yang tenang di mana mereka pergi ke kebun labu untuk menyambut Halloween, terus makan siang di Microberry, juga duduk santai di bawah matahari, menikmati waktu santai bersama keluarga lainnya, sama istri dan juga anak-anaknya. Lalu di sini Bill tuh ngerasa lebih tenang karena pekerjaan di kantornya tuh mulai lebih teratur, timnya juga lebih produktif, dan juga ada laptop baru yang buat semuanya kerjaan dia tuh lebih lancar gitu. Nah, pokoknya sampailah di malam hari dia masih nikmatin waktunya sama istrinya. Nah, tiba-tiba ponsel Bill ini tuh berdiri nih, nggak berhenti. Nah, dia matiin dulu lah, di mute dulu gitu. Ternyata setelah dia selesai nonton sama istrinya, dia buka HP-nya, ternyata ada spam call dari si John. John ini tuh udah beberapa minggu nggak terlihat dan mereka ngadain pertemuan di malam itu dan di mana kondisi John tuh kacau banget lah kondisinya. Rambutnya berantakan, baju kotor, dan mabuk pokoknya. Terus eh, Bill datang ke sana dengan memesankan kopi supaya John tuh nggak lebih mabuk dari itu gitu. Nah, pokoknya percakapan mereka tuh intinya itu John tuh ngerasa nggak pernah membantu juga di proyek yang mereka lagi kerjain. Terus Bill tuh ngejelasin bahwa fokusnya dia itu selama ini ngejaga layanan tetap berjalan dan memastikan proyek Phoenix itu berjalan sukses. Nah, John John itu ngerasa jadi kecewa, tapi dia juga sadar bahwa niatnya tuh baik. Cuman apa ya, kayak caranya tuh kurang tepat dan nggak selaras sama prioritas tim Phoenix gitu. Nah, beberapa hari kemudian si John ini tuh ngabarin Bill kalau dia tuh mau ketemu sama Dick. Dick ini tuh eksekutif tinggi di perusahaan untuk lebih kenal dan ngebangun hubungan yang strategis gitulah. Nah, Billnya khawatir karena John tuh lagi kondisinya kan nggak stabil dan bisa aja dia buat kesalahan gitu. Tapi akhirnya dia setuju untuk ngedampingin si John ini ke kamu di ya singkatnya sih sebenarnya kalau di chapter ini tuh lebih ke
pentingnya keseimbangan hidup, terus kejujuran juga dalam mengerjakan suatu proyek, terus komunikasi sama kolaborasi itu penting gitu untuk menjelaskan tujuan tim dalam proyek. Nah, Joni punya niat baik, tapi harus bekerja dengan cara yang selaras dengan prioritas proyek yang lagi dijalani, supaya tim itu nggak apa ya, supaya timnya tuh nggak menimbulkan resiko yang apa ya, biasanya keluar dari prioritas tim proyek itu gitu. Ya mungkin dari chapter 24 itu aja sih. Mungkin boleh dilanjut ke chapter selanjutnya. Oke. Salah. Terima kasih kepada Fikri Surya Prayoga atas penyampaiannya yang penuh makna. Dan selanjutnya, mari kita dengarkan dari Muhammad Imam Fadilah dengan chapter 25. Untuk Imam, dipersilakan. Oke, untuk chapter 25 sendiri di sini bercerita yang saya baca tuh ceritanya tuh si Bill menemani John untuk menghadiri pertemuan. Di situ di sini Bill tampak tenang, lalu dia berkata kepada seseorang. Nah, di sini ceritanya berfokus pada perubahan besar dalam diri John. Nah, dia bekerja sebagai Chief Information Security. Nah, dulu itu si John Peste ini dulu arogan dan juga defensif, tetapi sekarang dia lebih tenang dan juga bijak. Nah, setelah dia belajar dari Eric bersama Bill Partner, yaitu seorang IT operation, John menemui Dick Laundrie, seorang CFO, untuk memperbaiki hubungan antara IT dan juga keuangan selama ini agak kurang baik lah. Nah, dalam pertemuan ini, si John memilih untuk mendengarkan daripada membela diri. Dick menjelaskan bagaimana kegagalan di proyek IT, terutama proyek Phoenix, yang telah merugikan perusahaan secara finansial. Nah, lalu ia menegaskan bahwa rencana tanpa eksekusi nyata itu tidak ada artinya. Nah, dari obrolan mereka, Bill menyadari bahwa semua target bisnis perusahaan itu sangat bergantung pada performa sistem IT, meskipun para eksekutif bisnis tidak sepenuhnya menyadarinya. Nah, konflik utama dari bab ini adalah kurangnya keselarasan antara tujuan bisnis dan tujuan IT, serta miskomunikasi antar pemimpin di proyek tersebut. Namun, John mulai memperbaiki sesuatu yang renggang. Hal itu dengan membangun empati dan komunikasi yang sehat. Nah, bab ini tuh lebih relevan dengan tentang pekerjaan project management dibanding developer operation, karena menyoroti pentingnya penyelarasan strategi bisnis dan proyek IT. Nah, area yang paling terkait dalam 10 knowledge areas PMBOK itu adalah, yang pertama yaitu integration management, karena IT mulai dipahami sebagai bagian integral dari tujuan bisnis. Lalu stakeholder management. Nah, terlihat dari upaya John untuk menjalin kembali hubungan dengan CFO. Nah, selanjutnya itu communication management. Nah, dari awal kita dari cerita yang tadi saya sampaikan tuh komunikasinya tuh kurang baik. Nah, ditunjukkan kita mulai mendapat perubahan sikap si John yang memiliki keinginan lebih mendengar dan memahami kebutuhan pihak lain. Nah, paling segitu dari ringkasan untuk chapter yang 25. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke. Terima kasih kepada Muhammad Iman Fadilah atas penyampaiannya yang luar biasa di chapter 25. Dan dengan berakhirnya bab terakhir ini, selesai sudah sesi storytelling kami dari chapter 22 hingga chapter 25 novel The Phoenix Project. Kami berharap cerita ini memberi inspirasi dan wawasan baru tentang bagaimana
penerapan manajemen proyek sistem informasi dapat menciptakan perubahan nyata dalam sebuah organisasi. Dan terima kasih kepada teman-teman kelompok saya yang sudah memaparkan storytellingnya dengan sangat baik. Dan saya Oliver Doksaribu pamit sebagai moderator. Sampai jumpa.